Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Aulia Putri dari kelas MPIB dengan NIM 2114030048. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pengamalan Pancasila, di mana subpoinnya yang pertama mengenai bentuk dan jenis pengamalan Pancasila, dan yang kedua hubungan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga dampak dari pengamalan Pancasila. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu pengamalan Pancasila. Nah, pengamalan Pancasila itu artinya melaksanakan nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Segala perbuatan dan tingkah lakunya didasarkan atas Pancasila. Menurut ketetapan MPR nomor 1 tahun 1978, pengamalan Pancasila itu dapat juga dinamakan sebagai Eka Prasetya Pancakarsa yang memberi petunjuk terkait dengan wujud dari kelima Pancasila tersebut. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menghendaki warga negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah, atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah ini. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah, yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya. Pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Seiring berkembangnya zaman dan juga arus globalisasi, banyak sekali masyarakat yang sekarang lupa dengan bunyi Pancasila, apalagi mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Padahal hubungan antara pengamalan Pancasila dan kehidupan rakyat Indonesia itu sangat berkaitan sekali. Berikut contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan, di mana masyarakat harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Yang ketiga, membiasakan berdoa tiap sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Dan yang keempat, menganggap semua teman sama meskipun berbeda-beda agamanya. Yang kedua, contoh penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan sikap tenang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang terakhir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang selanjutnya, contoh penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, saling bekerja sama dan menghormati antara tetangga, tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Yang ketiga, menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air bagi seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, mengutamakan budaya rembung atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Yang kelima, mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama. Contoh nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling membantu dan mendukung antar anggota keluarga. Yang kedua, bersikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Selanjutnya, dampak pengamalan Pancasila.
Sebenarnya Pancasila ini sangat berdampak positif sekali bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam keadaan lainnya. Misalnya, terjadinya ketenangan jiwa karena hubungannya dengan Tuhan terjaga dengan baik. Perpecahan akibat dari konflik yang berlatar belakang agama juga dapat diminimalisir, seperti pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, timbulnya rasa kasih sayang satu sama lain, sehingga kehidupan menjadi harmonis. Yang ketiga, terwujudnya kerukunan dan integrasi, baik di kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang keempat, terpenuhnya semua kebutuhan dan kepentingan bersama masyarakat. Yang kelima, tidak terjadi ketimpangan sosial.